Hai, welcome to Value YouTube Channel. Kembali lagi bersama saya Alia Natasha. Seperti biasa, kita akan membahas anything related to finance. Tapi hari ini kita akan membahas finance dan hukum. Oleh karena itu, hari ini saya akan ditemani oleh Paramita yang seorang lawyer. Hai Mit. Hai Al. Hai, apa kabar? Baik, sehat ya Alia? Sehat, semua sehat. Syukurlah. Nah, jadi gini Mit, aku tuh sering banget dapet curhatan ataupun konsultasi Oke, terkait yang namanya warisan. baik. Dan mereka kebingungan nih mendapatkan warisan. Oke, bingung mendapatkan warisan. Yes. Kebingungannya di mana ya? Nah, karena yang kita bahas ini bukan warisan berupa harta, tapi warisan berupa hutang. Oke, jadi kebingungannya karena yang didapatkan adalah bukan warisan harta, melainkan hutang. Yes. Bingung untuk menyelesaikannya, begitu ya? Atau bagaimana nih? Apakah harus Baik. diselesaikan atau bukan? Karena sebenarnya bukan saya yang berhutang. Baik, pada dasarnya ketika kita menerima warisan, kita tidak hanya menerima harta, tapi juga hutang yang ada di dalamnya. Oke. Dalam kondisi khusus, ketika yang didapatkan adalah warisan berupa hutang, siap tidak siap ini harus diselesaikan. Jadi hukumnya wajib ya? Wajib, Oke. hutang harus diselesaikan. Financial planning juga seperti itu, benar? Yes. Oke. Sebelum kita ngomongin lebih lanjut nih tentang warisan, boleh nggak sih jelaskan pihak-pihak yang terlibat dalam proses waris ini? Oke, jadi berbicara tentang konsep pewarisan, kita itu mengenal ada pihak-pihak. Yang pertama ada yang namanya pewaris. Oke. Pewaris itu apa? Pewaris itu adalah orang yang meninggalkan warisan, baik itu hutang maupun harta. Oke. Nah, itu pewaris. Itu pewaris. Oke. Pewaris baru dikatakan sebagai pewaris kapan? Ketika dia sudah meninggal, dia Oke. sudah tiada. Ini masalah waktu. Oke. Waktu menentukan penyebutan istilah. Oke. Nah, sebelum dia meninggal, dia disebutnya apa? Kalau sebelum meninggal, orang yang memiliki utang maupun harta tersebut membuat suatu wasiat, maka namanya adalah pemberi wasiat. Oke, jadi beda ya Beda antara sebelum meninggal. dengan sesudah meninggal. Oke. Itu ada penamaannya sendiri. Ada penamanya. Oke. Jadi pewaris, Oke. kalau dia sudah tiada, warisannya dibagi-bagikan. Nah, kalau pemberi wasiat, semasa hidupnya, dia sudah membuat wasiat yang isinya, saya akan memberikan harta saya kepada A, kepada B, kepada C. Oke. Ketika dia sebagai pewaris, dia tidak bisa menentukan kemana aset warisan dia akan dibagikan, tapi akan tunduk pada 3 konsep pewarisan. Baik itu secara adat, secara waris Islam, maupun secara waris perdata. Nah, ini yang penting untuk kita pahami. Oke. Begitu, Kak. Jadi dipilih mana hukum yang berlaku untuk surat wasiat yang dipersiapkan tersebut ya? Benar. Oke. Karena masalahnya adalah perhitungan. Tentu akan berbeda ketika perhitungan diselesaikan secara adat dengan perhitungan secara waris Islam atau waris perdata. Oke. Itu. Jadi ada 3 yang berlaku. Benar. Tadi kan kita berbicara tentang pewaris atau Benar. pemberi wasiat. Yes. Nah, sekarang bagaimana dengan yang menerima warisan? Oke, menerima warisan itu dikategorikan sebagai ahli waris. Oke. Ahli waris biasanya lebih dari 1, Oke. ada istri, anak, dan anak luar kawin juga bisa sebagai ahli waris. Jadi konsep dari pewarisan itu sendiri, ada pewaris dan ada ahli waris. Ada yang meninggalkan hutang, ada yang meninggalkan harta, ada pula yang menerima sebagai penerus. Oke. Ya. Begitu. Oke. Nah, bagaimana dengan keabsahannya para ahli waris ini? Baik, bagaimana kita membuktikan kita sebagai ahli waris? Caranya sebenarnya bisa dilihat dari identitas kependudukan. Identitas kependudukan itu seperti apa? Pewaris tentu memiliki identitas KTP. Oke. Kemudian ahli waris juga memiliki identitas KTP. Oke. Jadi masih inline ya, Ya, hubungannya ya. akan terlihat. Nah, identitas KTP ini selanjutnya akan merujuk pada kartu keluarga yang mencantumkan nama pewaris,
dan nama ahli waris. Oke, tunggu Min. Tapi kalau misalnya si ahli waris ini masih berusia di bawah umur dan belum memiliki KTP, apakah kartu keluarga tersebut bisa menjadi rujukan? Oke, bahkan ketika anak di dalam kandungan pun, secara hukum perdata haknya sudah dilindungi. Oke. Anak dalam kandungan yang belum lahir sekalipun sudah dapat menjadi ahli waris. Bagaimana dia mendapatkan warisannya sementara sampai usianya dewasa berdasarkan ketentuan hukum perdata, maka hak atas warisan anak yang masih di dalam kandungan akan diwakili oleh ibunya. Ibu atau wali? Atau hanya ibu aja nih? Ibu kalau dia masih punya ibu. Kalau ternyata pada saat dia hidup, ibunya sudah tidak ada lagi, akan ada namanya wali. Begitu. Oke. Jadi tetap sampai usia dewasa, anak itu harus diampu namanya, atau memiliki wali atas haknya secara keperdataan. Dan wali ini bisa juga dituangkan dalam surat wasiat tersebut, atau bagaimana nih cara pemilihan wali tersebut? Oke, sebenarnya wali itu baru muncul ketika memang ibu kandungnya sudah tidak ada lagi, atau ibu kandungnya tidak cakap untuk menjalankan perbuatan hukum. Tidak cakap dalam artian, sorry itu semacam kurang waras, stres. Jadi memiliki kondisi tertentu mental, iya, yang tidak memiliki kemampuan untuk mengelola warisan tersebut. Benar, maka harus ditunjuk seorang wali. Neneknya bisa, tante, sepupu, siapapun bisa, sepanjang orang itu bertanggung jawab atas hak waris dari si anak